Halo, apa kabar semuanya? Kalau ini beneran malam, selamat malam. Dan ini saya lagi di angkringannya dekat Sate Pak Pong. Nama angkringannya aku nggak tahu, cuman tadi katanya suruh mau promoin, kalian datang aja ke sini di jajaran Jalan Imogiri Timur. Lumayan banget, di sini tempatnya luas. Kali ini saya bersama Mas Buri. Ini adalah teman STM saya, masih sama. Dan kalau Mas Buri sendiri ini lebih fokus di EGAF. Nanti seperti apa sharing knowledge yang diberikan sama Mas Buri. Saksikan terus Ruduk Mata Talk sampai habis. Jangan lupa like, share, and comment. Subscribe-nya aja. Mas Buri ada ini nggak? Channel nggak? Nggak ada. Oh, oke. Thank you. Sekarang saya di software development di bidang e-government. Kebetulan hampir 90% kliennya itu dari government. Dibilang mungkin gampang-gampang susah. Tantangannya kalau di government itu lebih ke deadline, karena kadang-kadang requirement itu dari user itu waktunya pendek. Sejauh ini nyaman-nyaman aja sih. Nggak nyaman mungkin ya itu tadi deadline, sama kadang-kadang pekerjaan itu kadang-kadang juga terbawa di rumah, coding itu. Walaupun kadang-kadang sih tidak dibebani secara langsung, cuman sampai rumah itu kadang juga masih mikir juga, masih kepikiran gitu. Pikirin algoritmanya gimana, Betul. gitu. Itu kan Betul. maksudnya ya. Betul. Paling berkesan sih waktu kita harus ke daerah. Kadang-kadang di daerah itu fasilitasnya juga beda dengan di kota ya. Kalau di sini internet gampang, listrik nyala terus, otomatis kan developer itu lebih sering bekerja dengan internet ya. Apalagi mungkin banyak ketergantungan sama Stack Overflow kak sekarang ya. Sedikit-sedikit googling ya. Nah, cuman ketika di daerah waktu internet susah itu kan pasti, apalagi listrik susah, air susah juga pernah. Jadi ada pengalaman itu di daerah terpencil sekali. Jadi listrik itu cuma nyala pagi jam 8 itu sampai jam 10. Kemudian mati lagi, nanti akan nyala lagi sekitar jam 7 malam sampai jam 9 malam. Itu pernah daerah di kabupaten di Papua, namanya Kabupaten Sarmi. Banyak sih sebenarnya kabupaten di Papua yang masih minim fasilitas seperti itu, masih banyak. Kebetulan di sana itu nggak lama, paling cuman nggak sampai seminggu ya di sana. Nah itu job desk-nya di sana itu waktu itu adalah ngasih pelatihan. Jadi nggak coding, cuman ngasih pelatihan beberapa hari, jadi nggak terlalu kesulitan di sana. Cuman ya kesulitannya tadi listrik mati, berarti otomatis persiapan kita jam-jam itu aja, harus memaksimalkan persiapan. Terus kebetulan pas itu juga bulan puasa, nah itu seru sekali. Sampai itu di daerah itu kan jauh dari masjid. Kita mau sahur itu harus debat dulu. Ini udah insya apa belum? Itu harus debat dulu. Sampai yang paling lucu Mas Rukma, ini udah dapat mungkin puasa sekitar 4 hari di situ. Nah itu setelah kita lihat di itu tabel imsakiyah, ternyata itu tabel imsakiyah tahun lalu. Nah, itu seru sekali Pak ya. Kadang-kadang kantornya juga dibakar. Waduh. Ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat terkadang di sana itu kurang kondusif. Tapi ya kebetulan pas berada di sana itu alhamdulillah masih aman-aman saja. Ya di Papua itu enaknya kan alamnya masih bagus ya. Jadi kita kerja juga istilahnya jadi lebih fresh gitu. Berangkat itu tempat kerja itu pas dulu pernah di kantor gubernur itu depannya langsung pantai. Jadi kalau habis
mungkin pusing coding atau apa, rapat-rapat itu ya pulang ya tinggal jalan di situ, makan jagung di pinggir pantai, apa ke gunung beli kelapa muda itu udah fresh. Sama sebenarnya orangnya di sana juga baik-baik, di sana welcome dan pintar-pintar juga, banyak yang pintar dari sana. Kalau security susah, kalau di IT general ya sama, susah juga. Jadi beberapa kali kita buka lowongan, pendaftarnya itu banyak. Cuman ketika tes itu paling yang memenuhi syarat kadang-kadang nggak ada sama sekali, paling 1-2 gitu. Kan sifatnya kan misalkan cari tenaga programmer, ya kita tesnya ya langsung coding. Nah, ketika tes coding itu mereka udah melintir duluan, udah kelihatan kalau kesulitan. Wah, itu seru sekali itu. Banyak sekali ya. Jadi kan ya berangkat dari tadi susahnya mencari tenaga IT tadi, otomatis kan kebutuhannya juga banyak. Nah, ini ada kecenderungan ini daripada mereka cari fresh graduate harus training dulu lama, ya udah mereka nyari yang udah jadi dari relasi-relasi, mungkin saling nawar-nawarin gimana ke tempatku atau gimana. Nah gitu, jadi cukup rame. Pertama nyari staffnya susah, kedua yang keluar masuk itu banyak. Jadi output dari ini perguruan tinggi atau sekolah-sekolah itu nggak cukup memenuhi kebutuhan dari industrinya sendiri. Jadi dari segi kemampuan itu nggak sesuai dengan yang dibutuhkan di industri. Yang jelas itu kebanyakan kan ini output dari perguruan tinggi itu mereka cuma dapat materi dari ini ya, dari tempatnya dia belajar, dia nggak mengembangkan sendiri. Padahal yang diberikan dari tempat dia belajar itu kan kebanyakan kalau perguruan tinggi itu kan basicnya ya, semacam konsep dasar teori gitu ya. Nah itu sangat jauh daripada yang ada real di lapangan. Harus eksplor sendiri karena harus menghadapi masalah realnya. Kalau di tempat saya itu sebenarnya nggak terlalu ini ya, teknologi apa yang dibutuhkan itu nggak terlalu terpaku ke situ. Yang jelas teknologi apapun itu istilahnya bisa menjadi solusi gitu loh. Kalau ada berangkat dari permasalahannya, ketika ada permasalahan ini, teknologi paling dekat yang bisa diterapkan di situ itu apa? Kalau memang web, kalau pakai PHP ya pakai PHP. Jadi nggak terpaku sama teknologinya. Yang penting dia bisa menyelesaikan suatu permasalahan gitu. Makanya kita nggak terlalu strict, nggak terlalu istilah fanatik sama salah satu teknologi. Yang penting itu bisa menyelesaikan masalah. Nah kadang-kadang itu malah kebalik gitu. Jadi kita terlalu mikirkan teknologi. Nah cuman malah misalkan teknologi yang kita pilih itu kadang-kadang overkill. Sebenarnya klien itu nggak membutuhkan itu gitu loh. Kalau misalkan suatu permasalahan bisa diselesaikan dengan Excel, ya udah pakai Excel aja gitu. Keep it simple. Betul. Kalau saya sih lebih banyak learning by doing. Jadi sebisa mungkin ketemu dengan banyak masalah. Jadi istilahnya kita cari masalah. Biar suatu ketika kita benar-benar ketemu sama masalah itu paling nggak udah pernah gitu. Belum tentu. Karena problemnya itu beda-beda ya. Masing-masing sektor itu beda-beda. Tantangannya itu beda-beda. Nah itu nanti bisa ketemu dengan makin banyak pengalaman. Jadi nggak bisa kalau dari EGAF kemudian
pindah ke e-commerce otomatis langsung hasilnya sama itu enggak. Untuk ini ya mungkin yang baru belajar atau mau masuk ke dunia IT, nah, itu yang jelas banyak membaca, banyak berlatih, cari masalah sebanyak-banyaknya, sama cari teman, relasi sebanyak mungkin. Nah, kadang-kadang masalah yang kita temui dengan masalah yang orang lain temui itu pasti beda-beda. Nah, kita bisa compare dari situ. Walaupun kebanyakan orang IT itu kan kesannya introvert, lebih sering menyendiri. Nah, itu kita juga harus bisa berkomunikasi dengan yang lain juga. Istilahnya kita mencari energi dari orang lain gitu. Halo Cah, gimana insight-nya pengalaman dari Mas Brudi? Maaf ya, di sini terlalu banyak karena dekat jalan dan kita memang nyari tengahnya biar enak nanti pulangnya juga. Kalau untuk daerahnya di sini daerah Jejeran, Jalan Imogiri Timur, dan ini dekat dengan Sate Pak Pong. Mas Brudi, thank you banget buat insight dan beberapa masukan, pengalaman, sharing pengalaman untuk hari ini. Mungkin nanti kalau misalkan ada teman-teman mau request, nanti kita bisa di part selanjutnya saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa tetap like, share, and subscribe. Bye-bye.